Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah berada pada malam ke-27 Ramadan. Kita sudah menyelesaikan 26 hari puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amal ibadah kita, baik itu puasanya, tarawihnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, dengan memberikan pahala yang berlipat dan menjadi penghapus dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah ini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita ke fitrah kita, karena manusia hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Nah, fitrah ini ma'asyarahakullah dapat diartikan sebagai kesucian, bersih dari dosa dan noda. Jadi anak yang baru lahir adalah orang-orang yang tidak punya dosa. Tidak seperti sebagian pemahaman orang bahwa anak yang lahir itu menanggung dosa keturunan. Di dalam Islam, anak yang lahir itu adalah anak yang tidak punya dosa sampai dia balik, seperti lembar kertas yang putih, belum ada coretan sama sekali. Makna lain dari fitrah masyaallah adalah kondisi asli atau sifat bawaan manusia yang cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Dan fitrah ini terletak di dalam lubuk hati manusia. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang kebaikan, beliau mengatakan, istafti qalbak, tanya hatimu. Kenapa? Karena hakikatnya hati kita yang paling dalam itu cenderung mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang tidak benar. Nah, ini diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Wasibah Ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, saya telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda dan bertanya kepada saya, ji'ta tas'al 'anil bir, apakah kamu datang untuk menanyakan tentang albir, kebaikan? Qultu na'am, saya berkata iya ya Rasulullah. Faqal, maka Nabi pun bersabda, istafti qalbak, istafti qalbak, tanya hatimu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalb. Kebaikan itu adalah di mana jiwa dan hati kita akan tenteram dengannya. Wal ithmu ma haka fi sadri wa taraddada fi sadri. Adapun kejahatan itu atau keburukan itu hati kita akan menjadi resah dan gelisah melakukannya. Wa in aftakan nas wa aftau, walaupun manusia banyak kali atau berulang kali membenarkan perbuatanmu. Nah, di sini masyaallah menunjukkan bahwa hati adalah merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan fitrah kita di situ, yang cenderung mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga masyaallah yang terangkan oleh para ulama adalah fitrah, naluri yang membimbing manusia dan mengarahkan manusia untuk mengetahui kebenaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuknya. Kita semua masyaallah sebelum dilahirkan ke dunia ini telah diambil persaksian kita di depan Allah Subhanahu wa taala di alamul arwah. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, bukankah aku Tuhan kalian? Maka semua manusia menjawab, bala, engkaulah Tuhan kami ya Allah. Ini fitrah. Jadi kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita sebelum kita lahir.
Dan itu disebut dengan fitrah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam itu keturunan mereka dan mengambil persaksian dari mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, bala, engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Agar jangan sampai nanti di hari kemudian pada hari kiamat kamu akan mengatakan bahwasanya kami lengah tentang itu atau tidak tahu tentang itu. Nah, ini makna yang ketiga, ma'asyarakullah. Jadi saya ulangi, makna pertama fitrah adalah bersih, suci dari noda dan dosa. Yang kedua adalah sifat awal bawaan manusia yang cenderung menerima kebenaran. Yang ketiga adalah naluri yang mengarahkan manusia dan membimbing manusia untuk mengetahui kebenaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuknya, yaitu Islam. Makanya muncul yang keempat, makna fitrah adalah Islam. Jadi semua anak yang lahir dalam keadaan Islam. Lahir dalam keadaan Islam. Dan itulah yang disinyalir oleh ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, dan hadapkanlah mukamu lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala, fitrah Allah, dan dengan itulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi manusia banyak yang tidak tahu. Jadi fitrah artinya Islam. Jadi anak yang lahir semuanya dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islam. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin yulad illa 'alal fitrah. Tidaklah anak itu dilahirkan kecuali di atas fitrah. Hadis lain baginda Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin yulad illa 'ala hadhil millah. Tidaklah anak itu dilahirkan kecuali di atas agama ini. Yang paling jelas lagi Rasulullah mengatakan bahwa ma min mauludin yulad illa ala din ala millatil Islam. Tidaklah anak itu lahir kecuali lahir di atas agama Islam. Masyaallah. Jadi hakikatnya semua manusia lahir dalam keadaan suci, bersih, tidak punya dosa, dalam keadaan Islam, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Oleh karena itu kata para ulama bahwa ketika anak itu meninggal dunia, sebelum dia balik, sebelum ada taklif di situ, maka anak itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena dia lahir dalam keadaan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berjalannya waktu manusia berubah. Manusia berubah sehingga ada di antara manusia yang menyelisihi fitrahnya, melenceng dari fitrahnya, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, tidak merujuk kepada Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dalam hidupnya, melenceng. Dan sebab utama sehingga manusia melenceng dari fitrahnya itu adalah karena lingkungan, terutama lingkungan rumah sendiri. Makanya baginda Rasulullah SAW pada bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah hatta yu'riba lisanu fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah sampai lisannya fasih berbicara. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sabda lain Rasulullah SAW, kullu insanin taliduhu ummuhu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa pengaruh yang membuat manusia bisa berubah sehingga meninggalkan fitrahnya, menyelisih fitrahnya adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan rumah, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat sosial.
Yang kedua, masyaallah, adalah godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi berfirman, qala Allah taala, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum asy-syaitan wasyayatin wa amarathum an yusyriku bihi ma lam unazzil bihi sultana. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus, bersih. Kemudian mereka diganggu dan digoda oleh syaitan, sehingga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan manusia menyelisihi fitrahnya, yaitu agamanya, yaitu pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, adalah lingkungan masyarakat. Kemudian hawa nafsu yang kemudian digoda oleh syaitan, dan akhirnya mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral, perlu kita ketahui bahwa untuk kita senantiasa berada di atas fitrah kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sarana dalam hidup ini, perangkat hidup yang harus kita gunakan untuk senantiasa sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mempunyai pendengaran, penglihatan, akal pikiran, hati nurani, yang mana semua ini atau sarana ini harus kita gunakan untuk senantiasa berada di atas fitrah kita. Sarana ini kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Quran, membaca ayat-ayat kauniyah tentang alam, yang mana menunjukkan bahwa alam ini tidak mungkin ada kecuali ada pencipta di situ. Nah, dari sini masyaallah manusia akan tahu bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang telah dia akui di dalam alam arwah sebelum dilahirkan ke atas permukaan bumi ini. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitab suci, mengutus para nabi yang banyak jumlahnya. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa jumlah nabi itu adalah sebanyak 124.000. Dan dari 124.000 ini ada 315 rasul. Jadi semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi rasul. Ini diketahui dari sebuah hadis dari Abu Umamah. Dia berkata, kam wafa iddatal anbiya ya Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, berapakah sebenarnya jumlah nabi itu? Qal, baginda bersabda, 100,000 wa 24 alfa. Jumlah nabi adalah sebanyak 124.000. Ar-rusul min dzalik 315 jamman ghafira. Dan rasul dari nabi-nabi itu ada sekitar 315 orang. Nah, ini mereka Allah Subhanahu wa taala utus, dan di antara mereka ada yang membawa kitab suci dan suhuf. Tujuannya adalah agar manusia senantiasa berada di atas fitrahnya. Jadi sarana yang Allah berikan kepada kita, pendengaran, penglihatan, akal dan sebagainya, kita harus sesuaikan dengan atau harus senantiasa merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara itu maka kita akan senantiasa berada di atas fitrah kita, suci, bersih, beragama Islam, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan mengikuti petunjuknya. Dan pasti yakinlah masyaallah bahwa jika kita senantiasa menyandarkan semua apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan pernah tersesat dan kita akan selalu berada di atas fitrah kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati nabiyyi. Yang artinya, saya telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah, kitab Allah, dan sunnatun nabihi, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu masyaallah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, termasuk puasa kita, tarawih kita, zikir kita, Al-Quran kita, senantiasa mengarahkan kita berada di atas fitrah kita, yang insyaallah itulah yang akan menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insyaallah kita akan senantiasa berada di atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia dan insyaallah selamat di akhirat, dan kita semua insyaallah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun ringkas dapat memotivasi kita untuk senantiasa kita berada di atas fitrah kita. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan berbuah
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa inilah yang akan jadi bekal untuk kita, yang akan membimbing kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.